Multi Teknik JRC. Halo pemirsa Multi Teknik JRC. Bagi pemirsa yang memiliki kipas angin yang lehernya patah seperti ini, biasanya itu karena jatuh atau kesenggol sehingga lehernya patah seperti itu. Daripada dibuang atau diikat-ikat sehingga tidak sedap dipandang, nah lebih baik pemirsa memperbaikinya agar bagus lagi seperti semula. Nah, caranya ya pemirsa tinggal ganti lehernya yang patah itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi pemirsa bisa ganti lehernya yang kayak gini yang patah itu. Dan apapun merek kipasnya pemirsa, ya, baik kipas Cina, merek brand-brand Cina ataupun kipas-kipas yang bermerek seperti Cosmos, Miyako atau Maspion dan lainnya sebagainya. Semua merek itu ada spare partnya di toko spare part elektronik. Nah, jadi contohnya kayak gini. Jadi belinya pemirsa biar tidak bingung ya. Jadi pemirsa bisa lepas dulu yang patahnya itu dan bawa ke toko spare part elektronik dan tunjukkan ke penjaga tokonya biar disesuaikan dengan yang baru ya. Jadi kayak gitu. Dan membelinya juga harus sesuai ya agar posisi dari dinamonya itu pas seperti semula. Dan ini adalah kipas merek Cosmos ya. Jadi contohnya kayak gini lehernya yang patah itu. Jadi kita bisa ganti lehernya sehingga kipasnya bagus lagi. Jadi nggak usah diikat-ikat ya. Jadi kayak gini caranya, gampang sekali. Pemirsa bisa lepas dulu yang di sini yang masih tersisa, dan di sini juga ada yang tersisa. Jadi yang sebagian nempel di sini, sebagian lagi nempel di bodinya yang ke bawah. Nah, caranya kita bisa lepas dulu ini. Kita lepas dulu. Mari kita ganti lehernya. Nah, setelah itu kita lepas dulu semuanya. Ini baling-balingnya juga dilepas. Kalau buka baling-baling nih mutarnya ke kanan ya pemirsa ya, jangan ke kiri. Soalnya ini berlawanan dari biasanya kita buka baut ya, buka mur ya. Ini bukanya ke kanan dan ngencenginnya ke kiri. Nah, ini kalau kita akan buka, jadi mutarnya ke kanan. Nah, kalau udah kebuka begini, kita tinggal tarik baling-balingnya. Nah, kayak gini. Dan seterusnya kita buka juga ini, dan ini benar bukannya putarnya ke kiri ya. Kalau ngencengin ke kanan, berlawanan dari yang tadi. Kita buka ke kiri, putarannya ke kiri. Nah, sudah terbuka, kita singkirkan dulu. Nah, inilah ya lehernya yang patah ya, kayak gini. Dan ini sisanya di sini. Nah, sekarang kita biar bisa mengambil sisanya yang patah ini, jadi harus bongkar dulu tutup ini, tutup mesinnya, tutup dinamonya. Kita buka dulu. Di sini ada kunciannya. Kita congkel pakai obeng min atau alat yang serupa. Congkel semuanya. Caranya sangat mudah ya untuk menggantinya. Jadi nanti kita akan saksikan bersama-sama. Nah, kalau udah terlepas kayak gini, tinggal buka yang ini. Ini baut yang ke ini tuas untuk swing ya, tuas untuk swing yang ke arah putar ke kiri dan ke kanannya. Sekarang kita lepas bautnya.
Dan ini kita lepas juga baut kuncian untuk dinamonya. Oke, sudah, kita tinggal tarik. Nah, kayak gini. Ini sisanya yang patah tadi. Nah, saat yang sisanya yang satu lagi di sini kita juga lepas dulu. Dan waktu ngelepas ini hati-hati ya pemirsa, soalnya nanti ada kayak besi bulat kecil di dalam, yang itu jangan sampai hilang. Biasanya dia terpental karena di bawah besi bulat kecil itu dia ada pernya. Kalau kita nggak hati-hati nanti dia bisa mental dan susah dicari, soalnya kecil banget. Nah, bautnya udah kelepas. Jadi kita tinggal tarik pelan-pelan. Nah, kayak gini. Jadi ini yang patah kayak gini ya. Nah, dan sekarang saya akan ganti, sama-sama punya Cosmos tapi cuman beda warna ya. Ini warna hitam dan ini warna apa ya, abu-abu kali ya. Nah, persis ya. Nah, jadi kita tinggal mindahin ini ke sini. Sekarang kita pindahin dulu. Ini fungsinya untuk tuas, ini ya, tuas untuk swingnya, untuk gerak ke kiri dan ke kanannya. Jangan sampai kelupaan. Kalau Cosmos ada beginiannya, tapi kalau untuk merek-merek lain kayak merek Cina dia nggak pakai beginian, dia langsung ke sini. Kalau Cosmos dia pakai. Jadi kita tinggal pindahin aja. Biasanya kalau kita beli leher yang baru itu nggak dapat tuasnya, jadi kita harus pindahkan dari yang lama. Dah, oke. Ini udah dipindahkan tuas untuk swingnya. Berikutnya yang perlu kita pindahkan ini pairnya. Nah, ini pair ini nanti untuk kita tekuk nunduk apa ya, berdiri. Nah, ini fungsi dari pairnya ya. Jangan sampai lupa untuk memindahkannya. Nah, terus di bawah sini apabila ini kayak gini, di bawahnya yang lama kan ada ya besi kayak gini. Nah, ini kan nggak ada. Nah, jadi pemirsa bisa pindahin. Nah, kalau seandainya tidak ada besinya, pindahin dari yang lama ke yang baru. Caranya gampang, tinggal dicongkel aja, dia nggak pakai baut. Nah, udah kita pindahin ke yang baru. Nah, sama ya, jadi posisinya sama ya. Kalau udah kayak gini udah siap untuk kita pindahkan. Dan tadi yang saya bilang ada besi bulat di dalam kecil, nah itu di dalam situ ada. Nah, itu ini saya akan ambil. Nah, ini jatuh pemirsa, susah dicarinya kalau jatuh pemirsa. Nah, ini dia, ini jatuh lagi, kecil sekali ini. Nah, ini besi bulat kecil ini jangan sampai hilang. Ini nggak ada fungsinya pemirsa ya. Fungsinya nanti yang dia, jadi dia untuk menahan waktu dia kita geser nunduk apa berdiri, jadi dia yang nahan. Berbarengan juga pair ini juga nahan. Jadi itu yang suka bunyi tek tek tek, kalau kita nundukin dia bunyi tek, kita naikin tek. Jadi itu fungsinya dari yang bulat kecil ini. Nah, ini kita taruh lagi pada posisinya. Ada posisinya di bawah itu ada pair. Nah, tapi kalau untuk kipas Cina dia nggak pakai beginian ya. Kalau kipas Cina dia nggak pakai yang bulat besi bulat begini. Dia ada gigi-gigi di samping, dia biasanya pakai kayak gear gitu. Nah, kalau udah begitu kita bisa langsung pasang. Caranya pemirsa bisa lihat di sini ada pair ya. Ujung pair ini, ujung pair yang ini yang panjang. Nah, di situ ada bulat, ada lubang sini.
Nah, di pinggir sini ada lubang. Nah, jadi itu adalah lubang untuk ujung dari per ini. Jadi kita masukkan ujung per ini ke lubang situ, dan sambil kita siapkan bautnya. Ini bautnya tadi ya, kita masukin. Dan tadi yang besi bulat tadi udah ada di dalam ya, tuh yang ini di dalam dia. Nih, ini jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Udah lepas. Nah, bagi pemirsa agar dia tidak lari-lari, bisa menambahkan gemuk ya. Nah, kalau gemuk biasanya dia nempel di situ. Ini caranya begitu ya. Yang ujung per kita masukin ke lubang yang ada di pinggir. Nah, kita sambil perhatikan. Ini saya akan pasang. Nah, kalau udah masuk, kita tinggal geser posisi lubangnya biar pas, bisa bautnya masuk nih. Kalau lubangnya udah pas, kita tinggal masukin bautnya. Nah, ini udah pas. Nah, masukin bautnya. Nah, udah. Ini udah masuk kayak gini. Nah, kita tinggal pasang murnya di samping ya. Ini ada murnya. Oke. Nah, kita tinggal, kalau udah begini kita tinggal kencangin pakai obeng plus. Nah, gitu. Udah kencang ya pemirsa. Nah, ini udah bunyi tek tek. Nah, itu fungsi dari besi bulat kecil tadi. Ini dia ada bunyi beginian nggak usah ditekuk. Tuh. Nah, ini udah selesai pemirsa. Jadi kayak gitu cara mengganti leher dari kipas angin yang patah ya. Jadi pemirsa bisa beli di toko spare part elektronik. Nah, terus cara masangnya. Nah, pemirsa, ini kabel ini dia harus masuk ke dalam sini. Nah, sedangkan ini posisi kabelnya sekarang ada di luar ya. Nih, kabelnya sekarang ada di luar. Jadi supaya bisa seperti semula, dia masuk ke dalam lubang yang ada di sini. Masuk situ. Nah, jadi kita harus lepas dulu kabelnya, kita masukin, terus lalu disambung lagi nanti. Kan caranya kita harus buka dulu bagian bawahnya ini. Ini saya buka dulu. Ada satu baut lagi. Nah, ini sudah terlepas. Nah, jadi kabelnya ini kita lepas dulu yang dari switchnya ini. Nah, di sini ada 4 buah kabel dari atas. Jadi kita bisa di sini pemirsa bisa dilihat, di sini disambungnya pakai disolder ya. Nah, jadi bagi pemirsa yang memiliki solder, jadi gampang, tinggal di solder lagi nanti. Tetapi bagi pemirsa yang tidak memiliki solder juga bisa. Caranya pemirsa bisa putus saja di sini, nanti disambung lagi. Nah, sekarang saya akan praktekkan, kita putus aja. Kita putus. Jadi ini juga bisa sebagai pengingat ya, kalau kita putus nanti kita saat memasangnya kembali jadi gampang, bisa melihat sisa kabel yang tersisa, merah ke merah, oranye ke orange, dan abu-abu ke abu-abu. Nah, jadi kalau kita lupa urutannya bisa langsung lihat pada kabel yang tersisa gitu ya, memudahkan kita untuk mengingatnya. Nah, kalau yang ini dia pakai jepitan, kita buka aja. Nah, kalau udah begini kita tinggal tarik. Nah, udah. Kalau udah lepas begini, kita masukin ke dalam lubang yang lehernya tadi agar rapi seperti semula.
Kalau kita tidak masukin begini, kabelnya berada di luar dan kelihatan kurang rapi. Ini udah masuk, ini udah tembus ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, baru bisa kita pasang dinamo bagian atas ini. Kita tinggal masukin dinamonya, kayak gitu. Lalu kita kunci kembali. Tadi ada kunciannya. Nah, di sini kita pasang baut untuk menguncinya agar tidak gampang lepas. Oke, sudah saya kunci. Ini udah nggak bisa ditarik. Dan berikutnya kita pasang tuas untuk swingnya yang tadi kita lepas. Ini kita pasang, udah, terus dibaut kembali. Jadi menggunakan obeng plus ya, obeng kembang. Udah, ini udah. Dan berikutnya kita sambung kembali kabel yang tadi kita putus. Nah, sini kita buka dulu kabelnya yang tadi kita putus. Ini ujungnya kita kupas dulu agar bisa kita sambung. Pemirsa bisa ngupasnya menggunakan gunting dan juga bisa menggunakan korek api, dibakar sebentar lalu ditarik. Saya mengupasnya menggunakan gunting. Nah, tinggal satu lagi yang warna orange. Udah. Ini ke ujung-ujung kabelnya udah saya kupas semua, dan kita tinggal langsung pasang pada tombolnya ini, pada saklarnya. Ini pada yang bagian atas ini kabel yang warna merah. Yang warna merah, kita tarik aja. Ya udah, kita sambungin ke kabel yang warna merah. Jangan sampai tertukar. Kalau sampai tertukar, nah nanti speednya keliru. Bisa-bisa nomor 3 ketukar dengan nomor 1, atau ketika ketukar dengan nomor 2, jadi keliru. Nah, itu sudah saya sambung nomor 3 yang warna merah, dan ini yang tengah ini warna oranye. Nah, kita sambungin ke kabel yang tadi warna oranye. Kita tarik aja. Udah tuh, kita sambungin ke orange. Cukup dilintir aja. Bagi yang tidak memiliki solder ya caranya kayak gini saya praktekkan. Tapi bagi pemirsa yang memiliki solder bisa disambung pakai solder lebih bagus. Nah, sekarang tinggal satu kabel yang warna abu-abu, dan sini kabel yang warna abu-abu bagian di bawah kita tarik dulu biar bisa disambung. Tuh udah, kita sambungin yang abu-abu. Udah, dibentuknya kayak gini ya pemirsa ya. Nih udah saya sambung semua, tinggal dililit aja, dilintir-lintir begitu, dililit-lilit, jadi tidak menggunakan solder. Dan terakhir ada satu buah kabel lagi warna biru. Nah, ini warna biru, kita sambungin kembali ke yang tadi warna biru. Ini memang dililit dari sananya. Nah, kita lilit kembali, terus dijepit ya. Tadi ada penjepitnya, ini kita jepit kembali. Nah, kita bisa jepit menggunakan tang.
Nah, oke, sudah pemirsa ya. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal rapikan ke seperti semula. Nih, layarnya udah terpasang ya. Nih, yang tadi patah, nih yang patahannya. Nah, sekarang sudah berganti dengan yang ini. Warnanya abu-abu pemirsa ya. Saya tidak punya warna hitam. Nah, jadi pemirsa yang memiliki kipas patah lehernya jangan dibuang, ini masih bisa dipakai dengan cara kita ganti aja lehernya dan kembali normal seperti semula. Pemirsa bisa beli di toko spare part elektronik dengan membawa contohnya yang tadi yang patah begini. Nah, jadi contohnya dibawa dan serahkan ke penjaga tokonya, nanti akan disesuaikan dengan yang baru, apakah sama atau tidak begitu. Nah, jadi cukup sekian ya pemirsa Multiteknik kali ini. Multiteknik cukup berbagi kayak gitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa bagi pemirsa yang belum like dan subscribe channel Multiteknik JRC, monggo di like dan di subscribe dulu, karena di channel Multiteknik JRC banyak trik-trik yang bermanfaat seputar elektronik dan teknik untuk kita semua. Dan jangan lupa dibagikan juga di media sosial teman-teman, agar teman-teman kita yang lainnya bisa menyaksikan dan mendapatkan manfaat yang sama. Oke, cukup sekian dulu dari channel Multiteknik JRC, dan terima kasih.